Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya dari kelompok 1 dan saya sebagai moderator dari kelompok 1. Dan saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya yaitu Wilda Ramadhani Putri. Dan sebelum kami melakukan presentasi, kami ingin berterima kasih kepada dosen kita yaitu Profesor Dr. Haryanto MPD dan Dr. Gemiastiti Sakir SPD MPD. Judul presentasi kami yaitu adalah perkembangan individu. Kita masuk ke poin pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah konsep dasar dalam psikologi yang mencakup perubahan pada individu dari waktu ke waktu. Meskipun beberapa psikolog membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, yang lain melihat perkembangan sebagai inklusif terhadap pertumbuhan. Kedua, istilah ini melibatkan perubahan pada individu dengan pertumbuhan berfokus pada perubahan kuantitatif seperti ukuran dan struktur. Sementara perkembangan mencakup perubahan kualitatif dalam kemampuan dan fungsi. Masuk ke poin prinsip perkembangan. Poin pertama yaitu dasar kritis tahun-tahun awal, terutama masa prasekolah, menentukan struktur perilaku yang mempengaruhi perkembangan lebih lanjut. Poin kedua yaitu interaksi antara kematangan dan pembelajaran. Perkembangan dipengaruhi oleh kedewasaan bawaan dan perilaku yang dipelajari. Masuk ke poin yang ketiga yaitu pola yang dapat diprediksi. Perkembangan mengikuti pola yang dapat diprediksi seperti arah kepala ke ekor dan proksimodistal. Poin keempat yaitu perbedaan individu. Setiap individu mengalami jalur perkembangan yang unik karena faktor-faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Kita masuk ke poin yang kelima yaitu perilaku karakteristik. Setiap tahap perkembangan menunjukkan perilaku karakteristik. Berkembang dari respon umum menjadi yang spesifik. Masuk ke poin yang keenam yaitu risiko perkembangan. Setiap tahap membawa risiko dan mengenali tanda-tanda gangguan secara dini sangat penting untuk intervensi dan dukungan. Masuk ke poin yang ketujuh ialah stimulasi membantu perkembangan. Stimulasi lingkungan memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkembangan normal. 8. Pengaruh budaya. Norma dan harapan budaya memengaruhi perkembangan sikap dan atribut fisik. Masuk ke poin terakhir yaitu harapan sosial. Masyarakat memiliki harapan khusus untuk setiap tahap perkembangan memengaruhi kepuasan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori perkembangan. Berbagai teori termasuk lingkungan, naturalisme, etologi, perkembangan kognitif, perkembangan moral, conditioning klasik, conditioning operan, pemodelan, sosial sejarah, psikoanalisis, perkembangan bahasa dan perspektif humanistik, memberikan wawasan tentang perkembangan individu. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Eksplorasi sensorik mendominasi bayi, di mana bayi mengandalkan indera mereka untuk menjelajahi dunia. Yang kedua, anak prasekolah. Anak-anak memperoleh kemandirian dan keterampilan berpikir konkret, meskipun konsep abstrak tetap sulit dipahami. Yang ketiga, yaitu anak tunggal. Fase transisi menuju remaja yang ditandai dengan kesadaran sosial yang terbatas dan kepedulian diri. Yang terakhir yaitu atau yang keempat, dewasa. Transisi menuju dewasa melibatkan kesadaran yang meningkat tentang norma-norma sosial, termasuk kematakan seksual dan harapan masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan manusia dalam ajaran Islam. Secara garis dibedakan dalam 4 periode global, yaitu periode nutfah selama 40 hari, periode alaqah selama kurang lebih 40 hari, periode mudghah juga selama lebih kurang 40 hari, serta periode janin atau pengembangan mudghah yang diberi roh. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan. Yang pertama, inteligensi. Yang kedua, seks. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Yang keempat, kebangsaan atau ras. Yang kelima, posisi dalam keluarga. Yang keenam, makanan. Yang ketujuh, luka dan penyakit. Yang kedelapan, hawa dan sinar. Dan kesembilan atau yang terakhir itu kultur atau budaya. Jadi kesimpulan yang kita bisa pahami ialah perkembangan individu membutuhkan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk pengaruh biologis, lingkungan, dan sosial. Interaksi antara sifat, bawaan, dan stimulus eksternal membentuk individu sepanjang hidup mereka, menyoroti kompleksitas perkembangan manusia. Itulah hasil presentasi kami tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena itu datangnya dari kami. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah
menonton video hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.